Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan afdhala syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Jamaah yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pada siang hari ini, mari sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita khususkan untuk orang tua kita, guru-guru, handai taulan, keluarga, sahabat yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dilipat gandakan balasan kebaikannya. Kita yang saat ini masih Allah berikan sisa panjang umur ini, mudah-mudahan di sisa usia kita ini menjadi wasilah untuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan pada hari ini fa insyaallah menjadi ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita kali ini terkait dengan Ramadan dan rezeki yang besar. Kalau mungkin sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang bagaimana konsep kepantasan rezeki, bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu berbanding lurus dengan kualitas pribadi kita dan manfaat yang kita berikan kepada orang lain. Sebagai pembuka, kalau dulu mungkin kita pernah merasakan fase di mana Allah itu begitu banyak memberikan rezeki dan karunia kepada kita. Satu contoh, awal-awal kita masuk bekerja di satu perusahaan, rasa-rasanya gaji yang kita terima itu cukup besar. Rasa-rasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu cukup banyak dan amat besar. Tapi makin kesini, makin hari, kok rasa-rasanya rezeki yang kita dapatkan ini kok makin berkurang ya. Makin kesini rezeki yang kita terima ini kok rasa-rasanya agak sedikit seret ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah itu mengurangi jatah rezeki kita? Apakah Allah itu mengurangi takaran rezeki kita? Sekarang kita jawab bareng-bareng. Bukankah Allah itu maha kaya? Ya. Bukankah Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang? Itu pasti. Artinya Allah itu tidak punya kepentingan untuk mengurang-ngurangi takaran rezeki kita. Tapi kenapa kok faktanya rezeki yang kita dapatkan dari Allah itu naik turun? Ya. Rezeki ini nggak hanya mesti uang ya Pak ya. Keluarga, kesehatan, kebahagiaan itu juga bagian daripada rezeki. Bahkan Allah izinkan kita untuk duduk mendengarkan ilmu pada siang hari ini, itu pun bagian daripada rezeki. Tapi kenapa kok rezeki kita itu naik turun? Ada konsep kepantasan rezeki. Jadi Rasulullah SAW beliau pernah menyampaikan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayunsa lahu fi asarihi falyasil rahimahu, kata Nabi. Kalau kita mau dipanjangkan umur, ditambah rezeki, diluaskan, ayyubsat,
Basato yabsutu itu kayak kalau kita bahasa Arab itu artinya menggelar karpet, kayak menggelar karpet. Allah luaskan rezeki kita itu, hamparkan dengan begitu luas rezeki kita. Yang diajarkan oleh Rasul falyasil rahimahu, yang diajarkan oleh Nabi itu membangun tali silaturahim, membangun kualitas hubungan baik antar sesama manusia, bukan kerja mati-matian, Pak. Kita yang selama ini karyawan, kita yang selama ini bekerja, kita ngerasa kok saya udah kerja mati-matian, peras keringat, banting tulang, pergi pagi pulang sore, malam lembur, besok begitu lagi, pergi pagi pulang sore, malam lembur lagi. Setiap hari kita kerja mati-matian, kok tidak ada perubahan dalam kehidupan kita? Karena memang bukan itu yang diajarkan Nabi. Yang diajarkan Rasul adalah membangun kepantasan kita di hadapan Allah dengan membangun tali silaturahim, membangun hubungan kasih sayang antar sesama manusia. Jadi kalau dulu saat kita mendapatkan rezeki yang besar itu, kepantasan kita di hadapan Allah itu di sini tinggi. Kenapa? Dulu waktu awal masuk perusahaan kita masih polos, Pak. Datang sesuai dengan jam absen. Masuk jam 7, pulang jam 4. Makin ke sini sudah lama bekerja, udah mulai tahu nih celah-celah perusahaan, mana yang bisa diakalin, mulai ngakal-ngakalin jam kerja. Datang terlambat, pulang lebih cepat. Kemudian sedikit demi sedikit kita sudah mulai tahu nih bagaimana sistem kerja perusahaan kita. Sedikit demi sedikit mulai ada rasa dalam diri kita apa? Merendahkan atau mungkin menghina ya, mungkin atau menyalah-nyalakan perusahaan di mana tempat kita bekerja. Itu yang mengurangi kepantasan kita di hadapan Allah. Kalau dulu waktu awal-awal bekerja, sholat kita nggak pernah ditinggal, Pak. 5 waktu selalu kita jaga, zuhur kita berjamaah di sini, asar kita jaga sebelum pulang kerja, antisipasi macet di jalan kita sholat asar dulu di sini, ya. Dulu waktu awal-awal kerja. Setelah makin kesini, semakin kesini, makin kesini, ya, ibadahnya udah mulai berkurang. Yang tadinya 5 waktu nggak pernah ditinggal, sekarang sholatnya udah mulai jarang-jarang. Yang tadinya kalau ada kajian dia duduk manis mendengarkan, sekarang udah mulai ogah-ogahan. Ini kepantasan di hadapan Allah kita itu mulai menurun. Kerjanya udah mulai apa? Nggak sesuai dengan apa yang dianjurkan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Ini yang menurunkan kepantasan kita di hadapan Allah, dan ini yang menjadikan pemberian yang Allah berikan kepada kita itu kecil. Maka falyasil rahimahu, membangun tali silaturahim itu adalah bagaimana kita membangun kualitas lingkungan kerja yang baik, meningkatkan etos kerja selama kita bekerja. Kita bekerja tidak hanya sekedar niat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan atasan kita, tapi kita bekerja untuk membangun kualitas lingkungan kerja yang baik. Tidak menghalalkan segala cara, injak bawah, jilat atasan, menghalalkan segala cara untuk menggapai tujuan-tujuan yang hanya merendahkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaitan dengan Ramadan ini yang kita sering dengar, bahkan kita ayatnya itu sudah hafal ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka kaitan puasa yang kita kerjakan saat ini dengan rezeki yang nanti akan kita terima dari Allah. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam literasi bahasa Arab, huruf ya ini dipergunakan untuk memanggil seseorang. Saya mau manggil orang yang namanya Ahmad, maka dalam bahasa Arab saya pergunakan ya Ahmad, ta'al, ya Ahmad kesini. Ahmad jaraknya jauh, ada di ujung sana. Saat Ahmad ada di dekat saya pun saya memanggilnya dengan huruf ya Ahmad, ta'al, Ahmad kesini. Artinya panggilan puasa ini adalah panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman, yang imannya masih tipis dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Yang imannya sudah agak lebih sedikit meningkat dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Buktinya, Pak, selama Ramadan ini kita lihat deh, kawan-kawan kita yang mungkin sebelum Ramadan jarang sholat, begitu masuk Ramadan masuk dia ke masjid. Kawan-kawan kita mungkin sahabat sekitar kita yang tadinya jarang ke masjid, begitu masuk Ramadan tarawih paling depan. Kawan-kawan kita yang mungkin selama ini kita lihat ibadah biasa-biasanya aja, bahkan sahabat kita
yang sahurnya zuhur pun, ya sahurnya zuhur, kalau buka bersama duduknya paling depan, Mbak. Ini panggilan Allah kepada seluruh orang-orang yang beriman, semua dipanggil oleh Allah. Artinya puasa ini adalah training center bagi kita. 30 hari kita dilatih untuk menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu. 30 hari kita dilatih, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangankan yang haram, Pak, selama kita berpuasa yang halal aja diharamkan oleh Allah. Es cendol halal, kalau lagi puasa haram, Mbak, halalnya nanti setelah maghrib. Sirup halal, dia jadi haram tatkala kita sedang berpuasa. Halalnya kapan? Nanti setelah maghrib. Itu kita dilatih selama 30 hari ini untuk menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, menahan segala macam amarah dan egois. Artinya selama kita berpuasa ini masih ada momen ini, ya kurang lebih di akhir-akhir Ramadan ini paling tidak ada kata terlambat, Pak. Kalau kita mau rezeki kita itu baik nanti setelah Ramadan, dari sekarang kita membangun kualitas pribadi kita. Caranya gimana? Kita mulai buat daftar list. Selama ini sebelum Ramadan saya ini orangnya pemarah, buat. Selama Ramadan saya ini orangnya emosional, masukin daftar. Selama sebelum Ramadan saya ini orangnya kurang penyabar, masukkan daftar. Buat daftar sifat-sifat yang akan kita rubah, yang akan kita perbaiki, dan menjadi target kita ini menjadi perbaikan sikap kita nanti setelah Ramadan. Selama Ramadan itu kita dilatih. Yang tadinya gampang marah, mau marah ingat puasa nggak jadi marah. Yang tadinya emosional, gampang tersinggungan, selama puasa dia nggak gampang emosional. Kenapa? Lagi puasa, khawatir mengurangi pahala puasanya. Bayangkan kalau ini dilatih selama 30 hari, keluar dari bulan Ramadan kita diwisuda sebagaimana ayatnya la'allakum tattaqun, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu apa? Yang mengerjakan amal soleh, menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah. Pada intinya orang yang bertakwa ini kan nanti akan masuk surga, dan cara paling mudah kita untuk masuk surga adalah meniru sifat-sifat calon penghuni surga, atau meniru sifat-sifat penghuni surga. Bang Aziz, saya kan belum pernah masuk surga, saya nggak tahu itu sifat-sifat penghuni surga itu kayak gimana. Contoh, ada satu orang yang memang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin pasti masuk surga. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hanya tinggal meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita agak emosional, gampang marah, kita lihat Rasul ini penyabar, ini yang harus kita tiru. Kalau dulu waktu masih kecil, Pak, zaman kita TK itu kan kalau kita mau disuruh gambar sama ibu guru, ayo anak-anak coba buat gambar. Yang gambar yang kita buat itu apa? Biasanya kita gambar gunung dua, ya, mataharinya ada yang versi mataharinya di tengah, ada yang versi mataharinya di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Pelukis kalau saat-saat dia belajar melukis itu kan untuk membuat wajah itu pakai sketsa, ada rule of three, ada 3 bagian. Bagian paling atas ini adalah untuk mata, tengah ini untuk hidung, garis bawah itu adalah untuk mulut. Sketsa yang dia buat, sketsa itu dilatih, karena dilatih terus menerus, akhirnya teknik itu apa? Menyatu dengan dirinya itu dengan sendirinya. Pun kita begitu, Pak. Selama Ramadan ini kita memang sedikit dipaksa untuk tidak marah, sedikit dipaksa untuk tidak emosional, sedikit dipaksa untuk sabar. Kenapa? Dengan puasa ini akhirnya yang tadinya terpaksa karena dilatih selama 30 hari itu kita ulangi, akhirnya itulah yang akan mengakar dan menempel pada diri kita. Ini yang kita sebut personality by design. Bagaimana kita mendesain kepribadian kita itu sebagaimana pribadi para penghuni surga. Tujuannya apa? Supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Kadang-kadang kita ngerasa, Bang Aziz ini ke Allah ini nggak adil ya. Kita yang karyawan ini kan kerjanya luar biasa. Pergi pagi udah kena macet,
Siang di kantor dimarahi atasan, tugas berat, pusing, kita banyak berpikir. Sore pulang kerja pun harus macet-macetan. Kalau kayak Bang Azid ini kan enak, nggak kerja, ya paling ke masjid. Ya masjidnya juga AC, adem, kerjaannya juga nggak berat. Kok Allah rasa-rasanya nggak adil ya? Kita yang puasanya ini capek dengan Bang Azid ini yang nggak gimana-gimana kerjanya ini kok sama gitu puasanya. Sebetulnya ini letak adilnya Allah, Pak. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzibi." Puasa itu adalah ibadah yang dilakukan kita untuk Allah, wa ana ajzibi, dan aku yang langsung yang akan memberikan pahala puasa itu kepada kalian. Jadi bisa jadi, Pak, pahala yang saya dapatkan ini tidak lebih besar daripada pahala yang Bapak dapatkan. Artinya effort yang Bapak keluarkan itu lebih besar daripada effort yang saya keluarkan selama berpuasa. Allah pun memberikan pahala dan ganjarannya itu sesuai dengan effort yang kita kerjakan. Karena puasa ini sifatnya rahasia, Pak. Bapak kan nggak tahu kalau sekarang misalkan saya nggak puasa, atau tadi saya waktu wudhu kumur-kumur ada air yang saya minum dikit, kan nggak tahu. Nilai dan kualitas puasa itu masing-masing individu kita itu berbeda. Allah langsung yang akan memberikan pahalanya kepada individu kita. Itu letak adilnya Allah. Makanya dalam proses selama Ramadan ini, ya, di ayatnya pun dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi kalau kita mau sedikit mengeluh kepada Allah, kenapa sih oleh Allah saya harus puasa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum kita pun, sebelum umat ini, ya, sebelum umat Rasulullah ini sudah ada syariat puasa dan mereka bisa melalui itu. Mereka bisa mengerjakan puasa dengan baik. Padahal kalau bicara ekosistem, ya, iklim, saat kita puasa di Indonesia dengan orang yang puasa di Arab atau di belahan negara lain yang cukup panas, itu kita harusnya lebih bersyukur, Pak. Hajian tahun 2023 kemarin itu panasnya sampai 45 sampai 46 derajat Celcius, Pak. Karena memang umumnya Ramadan ini masuk musim panas. Kita di Indonesia nih alhamdulillah iklim kita tropis, panas yang nggak terlalu panas, dingin yang nggak terlalu dingin, kan gitu. Tapi kadang-kadang kita masih banyak mengeluh, nggak ini puasa begini, puasa begitu, ya. Padahal Allah cantumkan dalam Al-Quran kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Puasa ini memang sudah disyariatkan oleh orang-orang sebelum kita dan mereka dengan mulus lancar melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dalam puasa ini. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi kembali lagi, bagaimana sekarang kita mau atau tidak menjadikan puasa ini sebagai momentum training center kita untuk meningkatkan kualitas kepantasan kita di hadapan Allah, supaya nanti Allah itu memberikan rezeki yang lebih untuk kita. Kita ngelihat atasan kita kok enak ya, gajinya gede, kerjaannya duduk aja gitu. Padahal yang capek kan lebih capek saya ketimbang atasan. Kadang-kadang kita mikirnya begitu, Pak. Kita enak, Pak, karyawan, pergi pagi jam 7, jam 4 pulang, jam 5 sampai rumah udah bisa ngopi santai, nggak mikirin apa-apa. Tapi lihat atasan kita, dia mungkin datangnya belakangan, pulangnya duluan, tapi sampai rumah dia belum bisa tenang, Pak. Dia masih memikirkan bagaimana ini nanti perusahaan ke depannya, bagaimana ini keberlangsungan perusahaan dan gaji karyawan. Banyak tanggung jawab yang diemban ketimbang kita sebagai karyawan. Maka kalau kita karyawan pengen punya gaji direktur, yang dibangun itu bukan kerjanya, kualitas kebaikan kita. Seberapa banyak manfaat yang sudah kita berikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya kita manusia itu adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Maka tolak ukur rezeki kita sudah seberapa banyak manfaat kita, atau sudah seberapa banyak hadirnya kita itu memberikan manfaat di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah lingkungan kerja kita. Atau jangan-jangan lebih parah, hadirnya kita itu tidak diinginkan oleh komunitas kita. Maka pantas kalau rezeki yang kita terima itu kecil. Rezeki kita akan biasa-biasa aja kalau kebaikan yang kita lakukan itu rata-rata, Pak. Maka kalau pengen rezekinya di atas rata-rata, lakukan kebaikan yang luar biasa. Misalnya gimana? Punya duit nih
100.000. Ini kalau 100.000 tinggal selembar-lembarnya nih. Buat beli bensin, buat makan, kira-kira kan begitu ya. Kalau buat beli bensin 20.000, makan 20.000, masih ada sisa 60.000. Biarin dah, bagi dua, 50.000 saya sedekahin, ini 50.000, biarin. Bismillah untuk kebutuhan saya. Itu Pak. Sampai kita datang ke tempat kerja, niatkan dari rumah itu tidak hanya untuk bekerja. Ini yang penting Pak. Niat kita. Kita niat datang keluar rumah mau menuju tempat kita bekerja. Niatnya tidak hanya untuk bekerja, tapi niatkan dalam hati kita, ya Allah, kebaikan apa yang bisa saya berikan untuk orang-orang di kantor nanti ya Allah. Ya Allah, manfaat apa yang bisa saya haturkan untuk teman-teman saya di kantor nanti ya Allah. Pastikan saat kita hadir di kantor ada manfaat dan kebaikan yang bisa kita berikan untuk orang lain. Itu poin pentingnya Pak. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Rasul pernah menyampaikan, puncak keimanan kita sebagai seorang mukmin itu saat kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain sebagaimana kita menginginkan kebaikan itu ada pada diri kita. Jadi fokus kita memperbaiki kualitas pribadi itu bukan semata-mata untuk mencapai tujuan dan sukses kita. Oh, saya harus melanjutkan kuliah S2 ini supaya apa? Supaya saya nanti bisa sukses, egois. Oh, saya harus melanjutkan kuliah saya ini, saya harus ngambil program doktor sampai nanti selesai S3 supaya apa? Supaya hidup saya lebih baik dan sukses, egois. Maka wajar kalau cita-cita yang kita capai itu lama tercapainya. Wajar kalau cita-cita yang ingin kita gapai itu lama kita dapatkan, karena fokus kita adalah selalu pada diri kita. Tapi coba kita balik, sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah tadi, memberikan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Ya Allah, saya pengen melanjutkan kuliah S2 saya ya Allah. Tujuannya apa? Supaya ilmu yang kau titipkan kepadaku ini ya Allah bisa saya berikan untuk orang lain. Jadi sebenarnya nggak ada yang dibanggakan Pak. Saya menyampaikan seperti ini bukan karena saya pandai, enggak, cuman karena saya mendengar lebih dulu dari Bapak, itu aja. Dan apa yang saya sampaikan ini semuanya bukan ilmu saya, itu hanya titipan Allah. Allah hanya mengalirkan ilmunya Allah untuk memuliakan Bapak yang hadir pada pagi hari, pada siang hari ini melalui lisan saya. Enggak ada yang saya banggakan. Saya pakai peci, pakai jas, pakai gamis, enggak jaminan Pak saya lebih mulia di hadapan Allah, enggak jaminan. Bisa jadi Bapak sekalian justru yang lebih mulia di hadapan Allah. Kita ini sama-sama pendosa Pak, sama. Saya pendosa, Bapak juga pendosa. Yang membedakan apa? Cara kita berbuat dosa itu aja. Bahkan nauzubillah, saat saya menyampaikan seperti ini pun bisa jadi ini sumber dosa buat saya Pak. Setiap kata yang saya ucapkan itu bisa jadi sumber dosa buat saya. Saat saya menyampaikan ini, ada terdetik dalam hati saya, saya merasa lebih baik daripada Bapak yang duduk. Saya merasa saya lebih pintar daripada Bapak yang hadir di sini. Saat saya menyampaikan seperti ini, saya merasa saya yang lebih baik daripada Bapak yang ada di hadapan saya. Bisa jadi setiap kata yang saya sampaikan ini menjadi sumber dosa buat saya. Makanya Allah itu luar biasa adil, adil. Ya, yang ustadz masuk surga dengan karunia-Nya, yang kita karyawan Allah berikan kesempatan dan hak yang sama untuk masuk surga dengan caranya. Nggak usah berkecil hati. Bang Aziz saya karyawan, hampir 8 jam saya di kantor, jarang di masjid, nggak ada masalah. Pastikan saat Bapak di kantor itu menjadi ladang amal dan ladang kebaikan untuk memberikan manfaat. Saat fokus kita membangun kualitas pribadi kita setinggi-tingginya untuk memberikan manfaat kepada orang lain seluas-luasnya, maka nanti Allah yang akan mengambil alih kehidupan kita. Cita-cita yang kita inginkan, cita-cita yang ingin kita capai, itu Allah yang akan memudahkan. Makanya tidak ada yang perlu disombongkan saat kita merasakan kita menggapai satu puncak kesuksesan. Itu bukan semata-mata karena kita yang hebat, karena Allah yang memudahkan jalan kita. Terakhir, sebagai penutup, saya sering sampaikan ada istilah tersesat di jalan yang benar. Begini, ini handphone ini saya ibaratkan sebagai cita-cita dan tujuan hidup kita. Oh, saya yang pengen jadi direktur, ada di sini. Saya yang ingin jadi dokter misalkan, di sini.
Saya ingin punya keluarga yang bahagia, itu di sini. Pada saat prosesnya kita menjalani kehidupan, kita berjalan di rel yang sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kita selama jalan hidup nih nggak neko-neko. Sholat ya sholat 5 waktu. Yang sunnah-sunnahnya sedikit-sedikit mulai kita kerjakan. Sama saudara kita akur, dengan tetangga, dengan rekan kerja kita bersahabat baik. Lurus jalan kita, Pak. Padahal tujuan kita ada di sebelah kanan. Jalan kita lurus. Kita semua nggak pernah tahu cita-cita kita itu ada di mana, kapan kita akan menggapai cita-cita dan harapan tujuan kita. Kita semua nggak pernah tahu. Kita jalannya lurus aja, nggak neko-neko. Allah kan ngelihat, malaikat juga akan mencatat apa yang kita kerjakan. Yang tadinya cita-cita kita ada di sebelah kanan ini, karena prosesnya selama menjalani hidup itu kita nggak neko-neko, berkah kebaikan dan manfaat yang kita berikan kepada orang lain, Allah dekatkan ini tujuan kita. Yang tadinya ada di sebelah kanan, kita jalan ketemu dengan apa yang kita harapkan, ketemu dengan cita-cita dan sukses yang kita dambakan. Ini yang saya maksud. Allah memudahkan jalan kita dengan memberikan melalui cara kita hidup untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Maka Ramadan inilah, mari di 1/3 akhir Ramadan ini ya, ada Lailatul Qadar yang Allah berikan keutamaan kepada kita. Ini kita sangat bersyukur, Pak. Dengan usia kita yang pendek, usia umat Rasulullah itu kan nggak jauh dari 70-80, karena bahkan Rasul itu wafat di usia 63 atau di riwayat lain ada 64 ya. Luar biasa. Di sisa usia yang pendek ini Allah karuniakan kepada kita Lailatul Qadar. Bang Aziz, saya karyawan, bagaimana mau dapat Lailatul Qadar? Kadang-kadang pulang udah malam, capek, lelah, mau i'tikaf di masjid juga rasa-rasanya besok udah kerja lagi, capek, Pak. Allah itu adil, Pak. Yang dikasih Lailatul Qadar itu bukan cuma yang i'tikaf di masjid, tapi kita yang mau membersihkan hati kita saat ini, Pak. Mulai dah dari sekarang bersih-bersihin hati kita. Ya Allah, kalau memang ada saudara saya yang pernah berbuat salah kepada saya, ya Allah, saya maafkan ya Allah. Ya Allah, kalau ada rekan kerja yang pernah menyakiti saya ikhlas, saya ridho ya Allah. Bersih-bersihin hati, Pak. Itu yang menjadikan nanti Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Nah, ini mau bapak di kantor, mau bapak di masjid, mau bapak di jalan, kalau hati kita itu bersih, Allah akan memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Tandanya apa? Ada perubahan nanti setelah Ramadan. Tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ada perubahan sikap, perubahan kebaikan dia setelah Ramadan. Yang penting itu, Pak, kalau bisa dijaga sholat isya dan sholat subuhnya untuk berjamaah, minimal itu aja dah. Kali gitu kalau tahajud mah agak berat bangunnya karena besok kan agak pagi berangkat kerja lagi, itu aja dijaga, isya dengan subuhnya. Kan Imam Ghazali itu memberikan sedikit gambaran bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di malam 27. Udah, itu yang kita maksimalkan. Apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Tapi yang pertama, kita bersihkan hati kita dari rasa hasud, iri, dengki. Ngelihat teman punya mobil baru, iri. Ngelihat teman punya sesuatu yang baru, pakai iPhone yang baru, dia iri ya. Hasud, dengki, wajar dia mah itu punya handphone baru, emang apa? Dia mah kan ternak tuyul kan gitu ya. Ada rasa hasad, iri, itu yang dibersihkan, Pak. Supaya Allah nanti, Allah yang memberikan Lailatul Qadar kepada kita. Allah itu adil. Semua hambanya Allah berikan hak yang sama untuk mendapatkan kebaikan dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa itu jadi kesimpulannya, keterkaitan antara Ramadan dengan rezeki itu adalah mari sama-sama kita jadikan Ramadan ini sebagai satu momentum training center bagi kita untuk membentuk dan mendesain kepribadian yang baru sesuai dengan kepribadian para penghuni surga. Personality by design ini. Jadi kalau kita pura-pura baik itu bukan munafik, Pak. Yang munafik itu kita pura-pura baik untuk tujuan jahat. Kalau kita pura-pura baik, pura-pura sabar, pura-pura nggak emosional untuk tujuan baik, itulah cara kita mendesain pribadi kita. Yang kita tampakkan di depan orang itu hanya pribadi-pribadi yang baik, itu bukan munafik. Karena tujuan kita untuk menjadi baik. Ini kadang-kadang kita suka antipati dengan pencitraan. Oh, pencitraan itu. Mencitra, munafik, pura-pura baik. Enggak. Pura-pura baik untuk tujuan baik itu enggak ada masalah.
yang jadi masalah pura-pura baik untuk tujuan jahat. Saya rasa itu aja. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak jamaah terkait kajian pada kesempatan kali ini. Ada satu pertanyaan mungkin? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin ini sedikit melenceng dari topik, tapi saya karena kesempatan udah mau habis, ini hari terakhir. Ustadz, jadi tadi Ustadz sedikit singgung tentang Lailatul Qadar dan juga ada singgung tentang Allah itu adil segala macam. Jadi ada pertanyaan saya Ustadz, saat ini masjid-masjid itu apa namanya, kalau mengumpulkan pendonor-pendonor untuk buka puasa itu banyak Ustadz, soalnya itu ada ganjaran pahalanya, dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Tapi kalau misalnya mencari donor untuk yang iktikaf di masjid waktu subuh sahur itu lebih agak susah, karena pahalanya mungkin nggak disebutkan bahwa sama dengan pahala orang yang puasa. Itu keadilannya gimana Pak Ustadz? Iya. Terima kasih ini. Jadi letak adil di mana nih? Kalau sahur kok agak susah, giliran buka aja kadang-kadang berlebih gitu ya Pak ya. Inilah Pak, kadang-kadang kita berbuat baik tuh masih hitung-hitungan sama Allah. Ya. Kadang-kadang kita masih kayak contoh juga di luar Ramadan ada sedekah Jumat. Saya di rumah ada panti asuhan Pak. Itu kalau hari Jumat ya kadang-kadang makanan numpuk Pak di rumah. Yang satu ngasih nggak konfirmasi, dari sini ngasih nggak konfirmasi. Harusnya sedekah itu cerdas, ya. Konfirmasi dulu, tapi supaya makanan itu nggak menumpuk. Kadang-kadang orang mengejar, sedekah Jumat, pahalanya banyak. Loh iya, emang santri saya makannya hari Jumat aja Pak. Terus kalau selain hari itu mereka nggak makan kan gitu. Ini pertanyaannya hampir mirip. Kadang-kadang gitu Pak. Udah, supaya kita adil ya, ini kita yang hadir di sini, ayo kita beribadah kepada Allah lepas udah dari hitung-hitungan. Nggak usah hitung-hitungan sama Allah, nanti kita salah hitung kalau hitung-hitungan pahala dengan Allah. Ini satu koreksian dan masukan sebetulnya. Ini kalau ada DKM yang ada enak nih Pak ya, jadi kita bisa langsung sampaikan supaya bisa dibagi porsinya adil gitu. Jadi kalau sedekah tuh jangan seenaknya Pak, mentang-mentang punya duit, mentang punya makanan, saya mau sedekah panti asuhan, main kirim aja. Nanti dulu Pak, dia butuh apa enggak? Atau jangan-jangan kebutuhannya sudah tercukupi, silahkan ke tempat lain. Ini contoh, saya pernah menerima telepon, Bang Azid di yayasannya masih nerima untuk sumbangan pakaian-pakaian yang layak pakai enggak? Oh monggo Pak, saya silahkan, saya menerima dengan senang hati. Begitu dikirim, ya, yang saya terima apa? Pakaian ibu-ibu dan celana-celana dalam ibu-ibu. Loh, santri-santri saya ini anak-anak kecil, ini ukurannya juga beda, akhirnya nggak manfaat. Ini namanya sedekah tapi nyusahin Pak, karena sudah saya terima, ini kan menjadi tanggung jawab saya kan gitu ya. Akhirnya saya mau pakai, ini juga baju perempuan kan nggak mungkin gitu kan. Akhirnya apa? Ini kan sedekah jadi nyusahin orang gitu ya. Makanya kadang-kadang kita perlu sedekah juga dengan cara yang tepat. Ini saya sepakat dengan Bapak, ini jadi kontrol dan perbaikan ya Pak ya. Terima kasih atas masukannya. Jadi begitu, ayo sama-sama kita sedekah dengan cerdas dan udah nggak usah hitung-hitungan sama Allah, takut kita salah hitung. Itu ya Pak ya mungkin. Monggo silakan. Cek, masih ada 12 menit lagi, mungkin satu pertanyaan lagi. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada mungkin mohon dibantu untuk penutupan doa kajian Pak Ustaz. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita tutup kajian kita dengan sama-sama kita membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang menjadi kita pelajari pada siang hari ini mudah-mudahan membawa manfaat, juga menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin.
Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah itu semata-mata dari saya pribadi. Kalau ada yang benar dan bermanfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.